Baik, salam semuanya. Ada sukacita? Amin. Semua ada sukacita. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa hadir di sini ya. Dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ya. Hari ini kita mengucap syukur ulang tahun GB Hope yang ke-13 dan juga ulang tahun Dr. Billy hari ini, tepat tanggal 2. Ya, saya bersyukur kita ada di sini bersama-sama. Ya, semua itu karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya berbicara tentang bertumbuh di dalam mengucap syukur, karena saya percaya hari ini spesial kita semua datang untuk mengucap syukur. Bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan menuntun sehingga GB Hope masih ada sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncang adalah kerajaan Allah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saya percaya bahwa bersyukur ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Bukan bersyukur saja, tapi berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Itu juga adalah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita harus melakukan hal-hal ini penting. Dan harus berkenan kepada Tuhan. Dengan hormat dan dengan takut. Ibadah kita harus lakukan dengan rasa tunduk kepada Allah, rasa hormat kepada Tuhan, dan rasa takut kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, kualitas satu kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau kerajaan yang tidak pernah terkalahkan. Kita tahu ada kerajaan dunia dan ada kerajaan Allah. Di dunia saja banyak sekali goncangan terjadi. Kita lihat di awal tahun banyak goncangan. Sampai hari ini goncangan-goncangan gempa bumi, tanah longsor, ya, gunung api meletus, kemudian itu ya terjadi kebakaran. Ya, semua menghabiskan korban harta dan juga korban manusia. Goncangan masih terus akan terjadi. Ke depan ini percayalah, goncangan-goncangan masih akan terjadi. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita juga tidak akan tergoncangkan. Kalau kita lebih mencintai kerajaan dunia, maka kita akan tergoncangkan dengan kerajaan dunia ini. Jadi orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang baik, orang yang berjalan dalam kehidupan yang tidak tergoncangkan. Ya, badai dan gelombang bisa datang menerpa, namun kita akan tetap tidak pernah tergoyahkan. Mengapa? Karena di dalam kerajaan Allah ada sebuah gaya hidup yang sangat powerful, yaitu gaya hidup untuk kita bisa mengucap syukur. Nah, dalam agama ucapan syukur dijadikan sekedar ritual. Dikerjakan karena acaranya, event yang tertentu. Tetapi ucapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang duniawi yang sampai sekarang kita masih lihat adalah mereka mengucap syukur karena naik pangkat. Mengucap syukur. Mengucap syukur karena mendapat promosi. Mengucap syukur karena kelahiran anak. Mengucap syukur karena ulang tahun, lulus ujian,
mendapat rumah yang baru, dan usaha yang baru. Itu banyak orang melakukan ucapan syukur. Itu secara ritual, secara agama saja. Tapi sangat berbeda dengan kerajaan Allah. Ucapan syukur bukanlah sekedar ritual atau event tertentu, tapi ucapan syukur adalah satu pengorbanan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jadi kita semua diajar untuk selalu mengucap syukur. Nah, ada dua hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan dari hidup kita hari-hari ini. Yang pertama adalah bersyukur. Kita harus perhatikan. Bersyukur ini kata yang gampang dan mudah kita ucapkan. Tetapi betapa sulitnya untuk kita bisa mempraktekkan dan melakukan dalam hidup kita. Dalam keadaan yang tergoncangkan, orang sulit sekali mengucap syukur. Dalam keadaan sakit penyakit, orang sulit sekali mengucap syukur. Ya. Tapi yang kedua yang kita perhatikan juga adalah bersungut-sungut. Coba kita renungkan baik-baik pagi hari ini. Lebih banyak apa? Bersyukur atau mengomel atau bersyukur? Menggerutu. Nah, banyak orang lebih suka menggerutu, mengomel daripada mengucap syukur. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Kenapa orang sulit mengucap syukur? Karena dia kecewa. Dia putus asa. Ya. Dia tidak menghadapi kenyataan hidupnya sampai hari ini. Itu sebabnya orang selalu bersungut-sungut, mengomel. Dia tidak puas dengan hidupnya, keadaannya sampai hari ini. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bersyukur. Bersyukur ini penting. Saya selalu katakan berulang-ulang, orang yang suka bersyukur, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan oleh Tuhan atas hidupnya. Rumah tangga kita, pribadi kita. Kalau kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, maka di balik ucapan syukur, walaupun ada beban yang berat, walaupun ada pergumulan yang berat yang datang silih berganti dalam hidup kita, kalau kita tahu mengucap syukur, maka Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan dengar baik, pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita kalau kita suka bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau bicarakan kepada kita hari ini. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengapa anak-anak Tuhan perlu mengucap syukur? Mengapa kita semua yang hadir hari ini mau mengucap syukur? Yang pertama adalah bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita. Dengar baik. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam mengucap syukur itu perlu kerja keras dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bekerja keras, kita sulit sekali mengucap syukur. Tapi Alkitab berkata bahwa kita semua harus bertumbuh setiap saat sebagai anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Alkitab dengan jelas memerintahkan kita bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Hal yang baik, hal yang buruk. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita tidak diberkati Tuhan, maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Ya, kalau Tuhan kehendaki kita mengucap syukur, maka kita harus mengucap syukur dengan benar. Kalau bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita, maka sesungguhnya tidak ada pilihan, tidak ada choice. No choice dalam hidup kita. Kita harus melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan.
Mengucap syukur artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal baik, hal-hal buruk terjadi dalam diri kita, kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya, saya baru saja selesai puasa Daniel 21 hari. Jadi saya terbang dari Jakarta itu masih puasa Daniel. Tiba di sini tanggal 31. Ya, 31. Kemudian 21 hari gak makan daging, gak makan ayam, ikan. Wah, pengen banget. Saya bilang Ibu Lucy, wah enak. Saya buka 21 hari di Kupang. Nah, akhirnya tiba, saya ajak Billy dan Ria, ayo kita cari ikan. Ya, kita duduk bertiga, ya makan kepiting, saus tiram. Kemudian saya makan ikan goreng. Ya karena perut terbiasa dengan tahu tempe selama 21 hari. Jadi dapat makanan enak luar biasa. Dan saudara-saudara, tadi malam itu saya habis pertemuan di rumah Ria dengan keluarga besar Ria. Kemudian saya pulang, wah kembung. Karena saya makan. Pagi-pagi saya khotbah di resto Taman Laut, makan kuah asam. Wah enak benar kuah asam. Terus di tempat Ria makan kuah asam lagi. Jadi asam itu udah banyak sekali di perut saya. Akhirnya pulang saya kembung. Saya gak bisa apa-apa. Kemudian saya suruh Billy ke Brits beli bubur ayam. Ya, tapi saya gak bisa tidur juga. Rasanya wah luar gak enak banget kalau kita begah ya. Dan akhirnya saya muntah, saudara. Muntah itu kira-kira 2 piring besar keluar. Baru saya rasa lega, rasa enak. Dan saya bisa tidur dengan baik. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi di balik itu saya tetap angkat tangan dan bersyukur, Tuhan terima kasih. Walaupun saya kondisi kurang bagus, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Apalagi kalau mau khotbah, mau melayani. Wah itu karena Tuhan izin terjadi. Tapi disitulah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala situasi apapun, kesulitan apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita. Ya. Dan Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Rencana yang besar adalah karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan memanggil kita dalam rencananya yang besar. Itu sebabnya bersyukurlah, bersyukurlah. Kita boleh mendapat keselamatan yang kekal dengan kematian Yesus di kayu salib. Itu satu anugerah Allah yang besar. Kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Yang pertama, saya katakan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur berarti kita menjadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan Allah yang kudus, yang bertakhta di atas pujian dan ucapan syukur umatnya.
Jadi hari ini kita datang memuji Tuhan. Hari ini kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai GB Home selama 13 tahun. Kita mengucap syukur, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Kita memberikan yang terbaik dari hati kita untuk Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka sadar sepenuh bahwa Tuhan ada dan bertakhta di atas pujian umatnya. Itu sebabnya kalau kita memuji yang sungguh-sungguh, yang serius, meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Yesus itu bertakhta di dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus memberi yang terbaik dan menyenangkan Dia. Dia raja di atas segala raja. Dia King of King dalam hidup kita. Ya kalau kita beribadah memang kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya apa yang kita berikan itu Dia senang menerimanya. Kalau Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan lewat hidup kita, maka saya percaya Dia pasti memberkati hidup kita. Jadi kata takhta ini berkaitan dengan raja, takhta. Berarti kita pikir, oh ada raja di takhta itu. Dan memuji Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan sebagai raja yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Itu sebabnya orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia mau menjadikan Yesus sebagai yang utama, sebagai yang terpenting, sebagai raja dalam hidup kita. Apapun terjadi, kita tahu Tuhan tetap menjadi raja yang mengendalikan hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Bilang kiri kanan, Tuhan ada di takhta hidup saya. Bilang, ngomong, Tuhan ada di takhta hidup saya. Ya, Tuhan ada di sini. Jadi Tuhan harus dimuliakan dalam hati dan hidup kita. Ya, Dia adalah Allah yang bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan rencana-rencana Bapa bagi kita adalah rencana-rencana yang terbaik. Rencana-rencana yang mulia. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa Billy bisa mendapat jodoh di Kupang. Saya nggak pernah pikir. Dan saya tahu bahwa dia akan datang di sini 2 tahun saja. Dia akan kembali ke Jakarta. Tapi Tuhan menemukan dia pasangan yang tepat bagi dia. Saya bersyukur ya kepada Tuhan. Memang rencana saya kepada anak-anak saya supaya mereka segera menikah. Itu sebabnya Agustus kita menikahkan anak saya yang pertama, Fani. Kemudian menjelang 6 bulan atau 1 tahun hampir Billy menikah. Dan itulah rencana kita yang terbaik. Dan saya mau beritakan orang-orang tua yang di sini, kalian nanti menikah Tuhan kasih keturunan ilahi, kasih sekolah yang benar, didiklah yang benar, anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kita. Mereka sekolah juga yang benar sampai mereka menikah. Itu juga beban orang tua. Orang tua harus melepaskan mereka sampai di pelaminan pernikahan. Baru orang tua akan bebas. Tapi bukan berarti bebas tidak melihat mereka. Tidak. Fani tinggal di Cibubur sekarang. Saya juga masih kadang-kadang 2 minggu sekali masih mengunjungi dia. Billy di sini. Jadi ya, saya bilang sama Ibu Lucy, tinggal kita berdua di rumah aja. Lihat, nongol, lihat sana. Ya, lihat aja berdua. Ya. Karena kita udah tua. Anak-anak sudah membangun rumah tangga. Nah inilah kita semua harus mempersiapkan dengan baik. Doa dengan benar. Sebab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sumber kekuatan itu dari Tuhan. Dan kita bisa menanggung segala masalah, pergumulan, beban yang berat sekalipun. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tapi kita percaya orang yang mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kedua kita mengucap syukur karena kita percaya Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan bertakhta di hati kita semua.
Itu sebabnya kita mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan sepenuh hati kita bagi Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang bersyukur adalah orang yang siap menghadapi kenyataan. Orang yang bersyukur adalah orang yang siap kenyataan hidup ini. Kita tidak tahu menjalani tahun 2025 ini apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi hari ini Tuhan bilang orang yang tahu mengucap syukur, dia adalah orang yang siap menghadapi kenyataan. Teman-teman saya mau masuk tahun 2025, baru ketemu bagus-bagus, khotbah bagus, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Banyak sekali. Mulai November, Desember itu pada tumbang satu-satu. Mereka dipanggil Tuhan. Nah, kita hari ini bersyukur kalau Tuhan masih berikan nafas hidup bagi kita untuk bisa masuk di tahun 2025. Itu anugerah Allah yang besar. Jadi yang sudah pasangan-pasangan cepat menikah. Jangan nunggu lama-lama. Kadang-kadang orang bilang, uang banyak dulu. Billy juga gak ada uang, dia kerja banting tulang. Tapi dia kumpul. Ria juga bekerja, kumpul. Mereka mau menikah. Kalau kita mau kumpul uang, sampai kapan ada uang? Jalanin dulu. Kalau kita jalani itu nanti Tuhan yang kirim berkat datang. Tidak tahu deh, yang penting bisa makan, minum tuh ada. Pasti ada. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita. Jadi yang sudah dewasa-dewasa ini tetap cepat cari jodoh. Jangan milih-milih ya. Yang penting tuh kuncinya dia di dalam Tuhan. Takut Tuhan, itu aja. Bukan karena dia banyak harta, kaya raya, enggak. Kalau kita mati dipanggil Tuhan, kita enggak bawa semuanya. Tinggal di bumi ini. Jadi kita harus siap menghadapi kenyataan. Umur kita makin hari makin bertambah. Umur kita makin hari makin tua, saudara-saudara. Saya sedang berdoa supaya dalam waktu dekat paling tidak saya punya cucu 2. Saya doa cepet. Dari Billy, dari Fani. Ya, betapa indahnya kan kalau kita orang tua udah kakek-kakek gendong anak kita, senang. Jadi saya mau katakan, kita harus siap menghadapi kenyataan hidup. Orang yang tidak mau siap menghadapi kenyataan hidup itu dia sempat takut. Mau melangkah takut, mau maju takut. Mikirnya banyak-banyak. Ngapain mikir-mikir? Menikah kok repot. Ya. Contoh Alkitab katakan jelas, kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat yang kedua berkata begini. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Siapa? Ayub. Ayub adalah orang yang jujur, saleh, ngabdinya kepada Tuhan luar biasa, mengasihi Tuhan luar biasa. Tapi kita lihat Tuhan izinkan dia mengalami masalah yang luar biasa. Ya. Ke-7 anak itu semua meninggal. Kemudian harta bendanya, kambing, domba, lembu, sebuah habis ludes. Ya, bahkan Ayub sendiri juga mendapat sakit yang luar biasa. Orang yang saleh, orang yang baik, Tuhan izinkan itu dia terjadi. Jadi dengar baik, hari ini saya mau katakan kepada kita, hidup tidak selalu menawarkan hal-hal yang pahit dan menyenangkan saja. Namun tidak siap untuk mengalami hal-hal yang buruk seperti yang dialami oleh Ayub. Semua kita punya kesempatan mengalami hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Tapi hari ini saya mau tegaskan, di saat seperti itu kita harus teguh, kuat, kokoh iman kita kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya orang yang mau menerima hal-hal yang menyenangkan saja adalah orang yang lemah, orang yang rapuh imannya.
Orang yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup sampai hari ini. Kita semua harus siap menghadapi apa yang terjadi besok. Bagi kita harus siap. Kenyataan hidup, hal-hal yang pahit, hal-hal yang manis, yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam diri kita. Sebaiknya orang yang bersyukur dalam segala hal adalah orang itu akan kuat. Orang itu akan berani. Orang itu akan siap menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi bersyukur adalah tanda kekuatan Tuhan. Dan kuasa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang Tuhan kasihi. Jadi hari ini kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Ya, walaupun sulit untuk kita mengucap syukur, tapi Alkitab berkata itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Dalam keadaan baik dan tidak baik, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sangat percaya orang yang mengucap syukur, dia selalu dituntun oleh Tuhan. Gaya hidup orang Kristen, kita harus tinggal dalam kerajaan Allah. Kita harus tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena saat ini banyak orang lebih suka melakukan gaya hidup duniawi daripada gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup duniawi itu apa? Makan di mall, bisa habis uang yang banyak. Tapi ketika memberi persembahan paling pelit di dalam gereja, belanja online, jam, sepatu, baju, pakaian. Sekarang ini zaman now, orang tidak pergi belanja lagi di mall. Orang belanja online aja. Saya lagi kasih sekolah mahasiswa guru agama Kristen, ambil dari Betun. Sekarang udah semester 6. Sebentar lagi selesai. Wah, itu kalau belanja online jago sekali, saudara-saudara. Orang Betun tapi belanja online hebat. Saya aja kalah, saudara-saudara. Saya beberapa kali belanja online nih, saya lihat baju putihnya bagus sekali ya, baju putih. Saya pikir, wah, ini boleh nih. Saya udah tulis baik-baik XL, dia kirim S, saudara-saudara. Gak bisa pakai, maka kembali gak bisa, saudara-saudara. Dia taruh aja begitu. Nah, anak-anak zaman now, generasi Z ini, itu luar biasa. Jadi itu tiap hari kalau dia lagi pergi kuliah, pagar saya sudah bunyi. Saya keluar lihat Amika. Amika, dia kan namanya Amika. Jadi dia itu hebat sekali. Saya rasa kita semua sama nih. Kalau senyum-senyum pasti sama semua. Tangan kita ini gatal nih kalau lihat ada reklamnya di itu. Online. Kemarin siang saya dan Billy pulang. Ada satu bungkusan besar di depan rumah. Saya bilang, Billy, kamu pesan online? Tidak, katanya. Ternyata itu yang ada di belakang itu. Dia pesan online, tapi nggak apa-apa. Ya, karena dia jual lagi. Dia dagang lagi, ya bolehlah. Yang penting halal, toh. Ya, jadi itu orang-orang dunia. Gaya hidup kerajaan Allah adalah kita harus bersyukur. Gaya hidup kerajaan Allah kita harus berdoa. Gaya hidup kerajaan Allah adalah kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Sampai dia datang kembali. Setiap melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan rasa hormat dan takut. Supaya hidup kita mendapat perlindungan ilahi. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.